udah sampai di pos registrasi pendakian Gunung Sibaya. Nah ini dia. Nah dan ini kantor registrasinya. Untuk biaya pendakian itu 10.000 10.000 per orang ya. Dan untuk parkir mobil itu 20.000. Dan untuk parkir motor itu 10.000. Nah dari sinilah titik mulai start pendakian Gunung Sibaya. 10 menit kita baru jalan. Kebetulan hari ini kita lagi iseng-iseng naik Gunung Sibaya. Baru balik dari Danau Toba. Dan memang dari awalnya kita nggak rencana mau ke Sibaya. Cuman dikarenakan kita lewatin Gunung Sibaya, akhirnya kita mampirlah Gunung Sibaya dengan setelan ala kadarnya. Duh, pakai sendal, baju kondangan, cuman bawa air minum doang. Bukannya kita meremehkan atau enggak persiapan. Soalnya yang kita ambil ini jalur pariwisata. Trekkingnya setengah jam dong ya? Setengah jam dari tempat regis sampailah ke puncaknya. Gitu. Dan untuk Gunung Sibaya ini memang ada beberapa jalur dan bahkan katanya banyak. Setahu gue itu ada ini yang kita lagi lewatin, jalur pariwisata. Terus ada jalur 54. Apa dong yang seminggu tuh dong? Gamang Pintau. Nah, satu lagi si Gamang Pintau, itu Binjai dia. Itu trekkingnya minggu. Gila. Dan ini yang kita lewatin cuman 30 menit. Nah, untuk treknya juga aspal gini masih nggak tahu nanti kedepannya masih terus aspal atau enggak. Dan kebenaran sebenarnya ini masih bisa diakses pakai motor, jadi motor bisa masuk sini. Dikarenakan kita bawa bajai, jadi bajai nggak bisa masuk sini. Kita tinggallah di bawah gitu. Gimana suasana jalur atau treknya? Aduh, ini lagi mau kondangan setelannya. Nggak jelas. Kita mau naik gunung ya, bukan kondangan. Jalan 20 menit kita langsung ketemu warung. Jadi memang untuk Gunung Sibaya lewat jalur pariwisata ini memang sudah dikonsep senyaman-nyamannya, dari jalur, fasilitas, segala macam. Buktinya udah ada warung-warung. Cuman dikarenakan hari ini hari Selasa, bukan weekend, jadi sepi. Warung pun ada yang nggak buka, ada yang buka. Sayang banget, cuman ini sampahnya itu loh, kacau, nggak jelas emang. Tuh, ini warung juga. Nah terus depan juga warung tuh di atas tuh. Nah ini warung. Oh ini udah hancur warungnya. Ah kita lihat tuh. Oh ada yang buka. Jalur mana? Sini dong. Sini kiri. Ini apa nih? Ini jalur satu lagi. Oh. Tembusannya sana juga. Lah, ini mah udah kayak Pepandayan kalau di Jawa Barat. Ini puncak apa dong yang atas ini dong? Puncak Tanpa Nama. Kayak macam laser aja. Jadi kayak ginilah. Banyak warung-warung. Ya, namanya juga jalur wisata. Gimana caranya supaya pengunjung dibuat senyaman mungkin, sesimpel mungkin, dan seenak mungkin fasilitas dan lainnya.
Ketinggiannya 2212 menuju puncak Sibayak Tanah Panahnya. Berarti kita ke kiri. Dan komplit sudah ada musola juga di atas. Gak usah ribet-ribet lagi. Kita gelar matras buat sholat. WC pun ada lengkap. Toilet. Terus warung buat makan. Trek aspalnya udah habis. Masuk trek cadas. Tanah-tanah putih. Tunggulah, Dol. Kayak itu di belakang aja. Kirain aspal terus, Dol, sampai puncak. Batuan tanah kayak gini ya? Iya. Lumayan rapat juga sih hutannya. Oke ya, untuk vegetasinya juga lumayan rapet. Enggak, kalau di Jawa Barat itu ada Gunung Papandayan namanya. Semi-semi Gunung Papandayan lah. Cuman kalau di sini jelas hutannya lebih rapat, lebih enak, lebih sepi juga. Tapi karena mungkin sekarang lagi weekday ya, jadi sepi banget. Tadi gak di warung, cuma ada kurang lebih 4 orang doang. Aduh, treknya tanah merah deh sih. Tadi kena awal aspal. Nih kita udah mulai masuk dataran atasnya. Tuh batu-batu kapur belerangnya udah mulai kelihatan. Udah mulai kebuka. Pemandangannya udah mulai sedikit kelihatan. Ada puncak ini. Ini belakang juga ada. Cuman kita nggak tahu nih jalurnya kemana nih. Gate gue masih di belakang. Dol! Mana jalannya, Dol? Oh, sini dia jalurnya. Lumayan nanjak juga ini. Oh, enggak sih. B aja. Semangat yang. Siapa suruh ikut naik gunung? Ini dia udah mulai kelihatan tebing-tebing sama asap-asap. Asap apa Dol? Belerang. Asap belerangnya udah mulai kelihatan, semburan asapnya. Bau. Udah mulai kecium aroma-aroma belerangnya. Dan ini radius berapa ya? Radius kurang lebih 1 kilo lah. Udah mulai kecium bau-bau belerang ya. Nah, dan jalurnya itu batu terus. Ya mirip Papandayan lah kalau di Jawa Barat. Terus kita pun trekking nggak usah pakai sepatu trekking. Bukannya nggak usah ya. Apa ya? Karena pakai sendal pun ini masih safety kita. Nggak apa-apa. Karena tingkat resikonya memang berbeda. Biasanya orang kalau yang camping itu sini nih. Ini area camping. Biasanya kalau orang-orang nge-camp, kalau kita kan hari ini TikTok maksudnya. Jadi kita nggak ada camp.
coba kita lebih mendekat lagi ke titik semburan ininya, asap belerangnya. Dan kalau kalian dengar itu suaranya kenceng banget, gitu kan, kayak pesawat mau take off. Itu saking kencengnya ini mungkin apa, tenaga uap dari dalam bumi yang keluar gitu. Sumpah kalau didengar langsung itu kenceng ini suaranya, gokil. Itu titik pertama yang paling kencang semburannya. Ini dia. Nah ini tuh air belerang ya. Dan ini tebing-tebingnya lumayan keren, gokil. Kayak dikelut lah tebing-tebingnya. Dan masih banyak juga titik-titik sumber asap belerangnya keluar juga. Jadi nggak cuma satu titik tadi doang. Kurang lebih pemandangan sama kondisi sama jalur pendakian Gunung Sibayak lewat pariwisata. Tapi kalau lewat 54 atau lewat yang satu lagi sampai seminggu, itu gua nggak tahu kayak gimana. Nanti kalau untuk jalur pariwisata ya gitulah, maklum nah juga jalur pariwisata, jadi semua udah serba instan, serba enteng, terus serba dah pokoknya. Tapi untuk gunungnya emang mirip banget Papandayan ini semua. Kalau Papandayan kan ada hutan mati, tapi kalau di sini nggak ada. Maksudnya itu durasi trekkingnya lah. Kita durasi trekking paling cuma 30 menit dari bawah tuh, dari pos Regis itu. Nggak usah lama-lama. Kalau lewat jalur 54 itu kurang lebih 5 jam katanya. Terus yang satu lagi ada temen gua yang tempat temen gua kalau misalnya apa, latihan navigasi segala macam itu lewat Binjai, namanya tadi Sigamantang namanya. Itu seminggu buat sampai sini. Jadi sedikit sakit hati kalau misalnya naik jalur yang seminggu, begitu di puncak kita ketemu sama yang lain naik cuma setengah jam. Tapi kita seminggu, jadi makanya ya udahlah, mending lewat jalur pariwisata aja. Kecuali memang ada maksud tertentu, jadi nggak apa-apa, mendingan lewat 54 atau lewat yang seminggu tuh, jalur seminggu. Dan masih banyak lagi jalur-jalur lainnya yang nggak gue tahu gitu kan.